punya. Nah di rumah itu biasanya take it for granted Bapak Ibu. Yang penting sakinah mawaddah warahmah gitu. Lah iya, tapi sakinah itu kayak apa ininya, urutannya gitu. Itu nggak bisa abstrak. Sebaiknya itu disepakati. Itu usulnya. Sosok Pak Anies itu dan Ibu Ferry gitu ya bisa mendidik putra-putrinya dengan sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya dari sisi akademik, tapi juga putra-putrinya mempunyai sikap yang positif dan tidak ada drama gitu ya, bakal kami melihatnya gitu ya. Dan juga yang terbaru, selamat buat Mbak Tia atas beasiswa yang LPDP-nya melanjutkan studi di Harvard University, luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bapak. Kalau menurut pendapat Bapak, sebenarnya Indonesia itu sebaiknya, atau dari pengalaman Bapak sebagai menteri, yang cocok untuk Indonesia itu seperti apa Pak sebenarnya? Dan apakah memang harapan kita sebenarnya bukan hanya saya, tapi mungkin seluruh orang tua yang ada di Indonesia yang sebenarnya saya nggak khawatir ya akan menggantikan kita, tapi saya lebih khawatir AI kita akan menggantikan kemampuan berpikir kita, akan menggantikan kemampuan menalar kita dengan AI gitu. Karena bagi saya manusia itu akan selalu berinovasi. Membatasi ya anak-anaknya, karena kadang-kadang masuk dari hal-hal yang sama sekali tidak diduga, seperti misalnya gaming dan lain-lain. Nah, yang saya dengar kan pemerintah Australia kemarin itu sudah mulai membatasi ya untuk akses ke anak-anak. Untuk Indonesia sendiri Pak, menurut Bapak apakah pemerintah bisa melakukan hal yang sama atau paling enggak ada lobby-lobby ke arah itu? Itu karena seperti kita semua tahu pornografi dan lain-lain, grooming itu sangat-sangat berbahaya sekali. Aktivis dan negarawan pada acara menyalakan inovasi sains melalui kooperasi rumah dan sekolah dari IM Gustus School. Kami persilahkan Bapak Anies Baswedan untuk memasuki ruangan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu biar tidak masih semangat, masih dong. Kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka Ogi gratis. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, masih semangat? Masih dong. Inovasi di Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Zahra Azhardini, kemudian Kepala Laboratorium Region Jambi Suku Siti Fatur Rahman, kemudian saya hormati Bu Yuni Widyasuti, Pak Hikmat yang tadi sudah menyampaikan gagasan, dan Pak Fajar mana? Pak Fajar Al-Falah. Kalau presentasi selesai, jangan tengah-tengah presentasi terus masuk, nanti udah selesai. Kan jadi belum tahu kan siapa di dalam. Jadi dalam saya lihat, begitu lihat masuk, Masya Allah, Bapak Ibunya yang di sini. Jadi saya ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir bersama di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya disclose dulu Bapak sekalian bahwa banyak saya berdiskusi soal pendidikan, tapi sebenarnya by training saya ini bukan seorang yang berfokus pada bidang pendidikan. Saya ini kalau ditanya by training itu artinya background pendidikannya. By training, I'm an economist. Saya ini fakultasnya ekonomi. Ya, kemudian ketika meneruskan S2, saya meneruskan S2-nya juga masih bidang moneter. Yang sekarang lagi ramai ini itu bidang yang saya pelajari, moneter. Meneruskan PhD, saya juga meneruskan PhD di bidang development, political economy and development, public policy. Nah,
Saya cerita sedikit kenapa kemudian kok pendidikan. Jadi Bapak sekalian, ketika kita semua yang di ekonomi development itu belajar kenapa sebuah bangsa hebat dan kenapa sebuah bangsa itu stagnan, bahkan mengalami penurunan, kuncinya adalah pada kualitas manusia. Kunci kualitas manusia. Yang investasi serius di kualitas manusia, dia mengalami pertumbuhan yang tidak kalah. Ibu lihat Korea Selatan, dia dalam 60 tahun mengalahkan Eropa Barat yang 350 tahun. Dia kerjakan dalam 60 tahun sama dengan Eropa Barat 350 tahun. Kenapa? Karena investasi pada pendidikan. Jepang melakukan hal yang sama lebih awal lagi. Dari sekitar 1850-an dia investasi pada pendidikan, dalam waktu 5 dekade dia setara dengan bangsa-bangsa nomor 1 pada masa itu. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini masyarakat dibagi 3 strata. Strata Eropa dan Jepang, baru timur asing, dan kemudian baru bumi putra. Jadi Jepang itu naik ke atas, setara dengan Eropa dalam waktu 5 dekade. Singapura begitu, banyak sekali. Nah, dari situlah kemudian ini kunci. Nah, ketika bicara ini kunci, lalu lihat bagaimana pendidikan kita. Wah, pada saat kami belajar itu, bagus sekali kita kira-kira seumur nih. Di tahun 2000-an, keseriusan kita untuk pendidikan itu masih jauh sekali di bawah. Keseriusan pendidikan. Indikasinya apa? Indikasinya sederhana. Kalau dari pemerintahan alokasi anggaran, kalau dari publik itu partisipasi non pemerintah di dalam pendidikan. Nah, dalam 20 tahun terakhir ini mengalami lonjakan luar biasa. Termasuk sekolah ini. Ini kalau dilihat berapa tahun Bu sekarang? Bu Dini? 20 tahun. 2004, 21 tahun. Bapak sekalian, kalau lihat di awal 2000-an itu masif sekali pertumbuhan sekolah-sekolah yang bagus. Yang bagus artinya apa? Sekolah yang menerapkan kurikulum, metode pengajaran yang terbarukan dan mau terus-menerus melakukan pembaharuan. Jadi kalau dibilang bagus itu bukan gedungnya, tapi pada proses pembelajarannya. Dari situ kemudian saya melihat lebih jauh Bapak sekalian tentang apa yang kemudian dibutuhkan. Nah, ini sampai kepada satu isu Bapak sekalian yang menjadi percakapan kita hari ini. Bagaimana rumah dan sekolah? Bapak sekalian, orang tua adalah pendidik pertama, terpenting, dan paling apa? Kalau orang tua itu pertama, terpenting, dan paling tidak siap. Iya, paling pertama, paling penting, tapi paling tidak siap. Paling tidak siap. Membikin sekolah, rekrut guru yang sudah siap mengajar, betul nggak? Cari kepala sekolah yang pernah mimpin yang sudah siap. Bapak Ibu merekrut siapapun, tapi orang tua itu proses rekrutmennya nggak ada seleksi kesiapannya Bapak Ibu, nggak ada. Dan kita langsung masuk aja. Kalau udah dianggap mature, ya sudahlah menikah gitu. Tapi are you ready to be a parent? Ibu, Bapak, are you ready? Nggak ada pilihan. Nggak bisa kok gitu. I want the kids but not the parenting. Itu nggak bisa. Saya mau anaknya tapi nggak mau didiknya, nggak bisa juga. Bahkan ketika kita mencoba menerjemahkan, Ibu, kira-kira parenting itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu ada anaknya jawab tuh. Ibu, apa parenting itu bahasa Indonesia? Itu dia. Itu salah satu problem kita. Kalau di dalam bahasa tidak ada, berarti dalam budayanya tidak ada. Ya gitulah. Dicari di Eropa, bahasa Inggris, kata amok, nggak ada. Karena merujuk ke kita, karena kita nggak punya. Kalau kita memiliki, berarti kita secara konseptual itu ada. Nah, ini Bapak sekalian, yang kemudian jadi PR kita. Bagaimana menumbuhkan orang tua yang, kalau istilah saya, pembelajar. Orang tua yang learner. Itu sebabnya dulu kalau bersama-sama dengan tim di Dikbud ini, Bu Zahra di guru ya, tapi kita Dikbud
waktu saya bertugas di kementerian, kami mendirikan sebuah direktorat, Bapak Ibu. Namanya Direktorat Keluarga dan Keorangtuaan untuk parenting dan itu bertarungnya susah sekali untuk mendirikan direktorat. Kenapa? Karena dianggap yang disebut Kementerian Pendidikan itu ngurus anak, bukan ngurus orang tua. Itu dia nggak dianggap bagian kementerian. Kita bertarung dengan Bappenas, dengan Kemenpan supaya ada Direktorat Pendidikan Orang, akhirnya disetujui. Lapor presiden setuju, jadi tuh. Tapi menterinya ganti, hilang lagi. Sekarang kalau Bapak Ibu kesana nggak ada lagi tuh barang. Sementara lagi-lagi pendidik pertama, pertanyaan-pertanyaan yang mematik mereka berpikir, yang mematik mereka bertanya lebih, yang critical thinking tumbuh, yang ketiga akan muncul. Namanya kreativitasnya tumbuh, lalu kemudian dari situ muncul kreativitas. Jadi, sekalian, rumah dan sekolah, guru dan orang tua harus sering-sering muncul adalah kemampuan berpikir kritis. Itu namanya ekstremisme. Ada bisnis banyak. Kerjakan ini ada invest 10 juta dalam 3 bulan jadi 30 juta. Ekstrim nggak itu? Ekstrim mungkin nggak? Enggak. Terlalu banyak penipuan bisa terjadi karena yang ditipu tidak memiliki kemampuan lagi sinyal, tidak ada lagi listrik. Lalu dari situ dia harus naik. Di tempat-tempat itu ketemu anak-anak yang luar biasa. 3 bulan lalu anak kita ini. Nama saya Ari Wahyu Wibowo, saya orang tua siswa di Nizamia SD Nizamia Galusia grade 6. Menarik dari paparan dari Pak Anies. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan sebenarnya Pak Anies terkait kurikulum sebenarnya Pak Anies. Tadi menarik yang Pak Anies sampaikan bagaimana beberapa negara itu bisa live up terhadap pendidikan mereka dan akhirnya menghasilkan output yang sangat baik. Nah, kalau saya membaca beberapa referensi kan sebenarnya kurikulum itu ada beberapa faktor ya Pak. Beberapa negara mengadopsi dengan cara yang berbeda. Ada yang kita lihat dengan mengutamakan akademik atau akademik oriented. Kemudian ada yang juga lebih fleksibel. Mungkin di negara-negara Eropa itu agak lebih fleksibel dengan mengutamakan beberapa skill atau keterampilan dan karakter yang mereka kembangkan. Tapi kalau kita mengacu ke negara-negara yang sifatnya masih berada di Asia, itu kan lebih ke akademik oriented Pak. Nah, kalau menurut pendapat Bapak, sebenarnya Indonesia itu sebaiknya atau dari pengalaman Bapak sebagai menteri yang cocok untuk Indonesia itu seperti apa Pak sebenarnya? Dan apakah memang harapan kita sebenarnya bukan hanya saya tapi mungkin seluruh orang tua yang ada di Indonesia berharap bahwa pendidikan itu tetap menjadi faktor yang utama di negara Indonesia ini. Mungkin itu saja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, saya Syafril, orang tua murid dari IRL. Anak saya sekolah di Nizamia kelas 4. Pertanyaan saya sebenarnya nggak lebih ke yang sifatnya makro, tapi lebih ke sebagai parents, kekhawatiran saya dengan adanya kecepatan teknologi Pak, dengan adanya AI yang sebenarnya saya nggak khawatir ya akan menggantikan kita, tapi saya lebih khawatir AI kita akan menggantikan kemampuan berpikir kita, akan menggantikan kemampuan menalar kita dengan AI gitu. Karena bagi saya manusia itu akan selalu berinovasi, memiliki kreativitas yang tinggi, sedangkan AI itu mengumpulkan secara kolektif semua pengetahuan yang dia tahu, tapi nggak ada yang something yang benar uniqueness-nya gitu. Gimana ya cara untuk balik lagi ke saya sebagai parents supaya anak saya tidak menggantikan dirinya dia sendiri dengan AI. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna, orang tua dari
netizennya. Menarik sekali Pak Anies apa yang sudah disampaikan oleh Bapak gitu ya, terkait dengan peran orang tua. Di mana tadi Pak Anies mengatakan orang tua itu pertama gitu ya, penting tapi tidak siap gitu ya. Dan itu seringkali saya sebagai orang tua itu merasakan hal itu ya Pak. Karena kan tidak ada sekolah formal gitu ya untuk orang tua. Berbeda dengan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi kan sudah ada kurikulum formalnya, gitu ya, sudah ada kurikulum bakunya. Sementara menjadi orang tua tidak ada kurikulum bakunya, gitu ya. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa didiklah anakku sesuai dengan zamannya, gitu ya. Zaman dulu ketika saya masih kecil dengan zaman anak sekarang itu berbeda, gitu. Di sini saya tidak ingin bertanya, saya ingin Pak Anies bisa sharing gitu ya pengalaman Bapak sebagai orang tua, karena saya melihat sosok Pak Anies itu dan Ibu Ferry gitu ya bisa mendidik putra putrinya dengan sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya dari sisi akademik tapi juga putra putrinya mempunyai sikap yang positif dan tidak ada drama gitu ya Pak, kami melihatnya gitu ya. Dan juga yang terbaru, selamat buat Mbak Tia atas beasiswa yang LPDP-nya melanjutkan studi di Harvard University, luar biasa, sangat menginspirasi sekali Bapak. Jadi mohon sharingnya kepada kami agar kami bisa membersamai anak-anak bagaimana menanamkan keikhlasan pada anak itu untuk belajar gitu ya, untuk menanamkan semangat berjuang, karena bagaimanapun kan menjalani kehidupan itu perlu perjuangan. Dan juga kami sebagai orang tuanya bisa membersamai di era yang penuh disrupsi dan ketidakpastian ini gitu Bapak. Terima kasih, semoga Bapak selalu menginspirasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kebetulan sudah diminjamnya dari TK ya Bu Dini, didikannya Bu Dini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih kepada concern saya tentang akses terhadap internet di zaman ini, terutama untuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Yang saya lihat banyak sekali orang tua yang belum engah ya sebenarnya betapa bahayanya memberikan akses bebas terhadap anak-anak. Bahkan yang orang tua yang lebih ketat pun agak sulit untuk membatasi anak-anaknya, karena kadang-kadang masuk dari hal-hal yang sama sekali tidak diduga, seperti misalnya gaming dan lain-lain. Nah, yang saya dengar kan pemerintah Australia kemarin itu sudah mulai membatasi ya untuk akses ke anak-anak. Untuk Indonesia sendiri Pak, menurut Bapak apakah pemerintah bisa melakukan hal yang sama atau paling enggak ada lobby-lobby ke arah itu? Itu karena seperti kita semua tahu pornografi dan lain-lain, grooming itu sangat-sangat berbahaya sekali. Dan apa ya, tanpa adanya bantuan dari pemerintah, sepertinya orang tua tuh kurang menyadari gitu bahwa internet, akses ke internet itu is a tool yang bisa kayak if we have a knife gitu, kalau kita punya pisau bisa dipakai untuk masak, tapi bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan buat saya, apalagi dengan ramainya LGBT, semua yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita. Itu aja. Terima kasih Pak. Tapi menurut hemat kami lebih penting gurunya Pak. Mana Bapak Ibu guru di sini? I think you are more important than the curriculum. Jadi Bapak Ibu suka pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Benar gak tuh? Iya, gurunya. Jadi saya tuh sering menganalogikan seperti panah tuh, memanah itu. Panah itu busurnya, kemudian anak panahnya itu kayak kurikulum kita. Tapi pemanahnya itu gurunya. Nah kita ini kalau meleset terus, yang kita ganti busurnya terus, anak panahnya terus. Tapi yang manahnya nggak pernah serius ditingkatkan kemampuan. Kalau kurikulum itu dideliver dengan baik, karena intensi kurikulum kan seluruhnya baik ya pasti. Tapi problemnya pada delivery. Benar Bu sekalian, bila kita mau mendorong anak-anak
kita untuk meneruskan ke pendidikan di sekolah-sekolah internasional diperlukan persyaratan akademik. Persyaratan akademik itu dipenuhi oleh kurikulum tertentu. Tapi kan sebetulnya hidup kita bukan persyaratan akademik. Hidup kita itu kan untuk menumbuhkan kemampuan dia menjadi nomor satu nih, pembelajar. Dan disitulah menurut saya kata kuncinya justru pada guru. Jadi kalau saya boleh memilih, Pak, saya akan cenderung memilih untuk mendorong guru-guru kita memiliki sifat pembelajar di gurunya, supaya anak punya sifat pembelajar, sehingga proses pembelajaran itu walaupun akademiknya kuat, tapi nantinya dia akan bisa menumbuhkan semua sifat-sifat yang dibutuhkan lain, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif, itu bisa ditumbuhkan dengan adanya guru yang baik. Jadi saya memiliki kecenderungan untuk mendorong itu. Nah, kalau kita perhatikan, ada negara-negara, kalau tadi Bapak tunjukkan istilahnya orientasi akademik dengan yang mungkin tidak terlalu berat di dalam capaian akademik. Itu tuh bahan latihan aja, Pak. Seperti kalau kita membekali anak-anak untuk sebuah keterampilan, maka metodenya bisa macam-macam. Tapi ujungnya harus kita sadari, anak itu bukan hanya mendapatkan nilai yang tinggi secara akademik, tapi tumbuh sifat-sifat pembelajar. Jadi kalau saya boleh usul, fokus kita itu pada guru. Dan kalau guru itu artinya kalau di rumah gurunya siapa? Itu dia. Di rumah siapa gurunya? Orang tua. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Barangkali penting bagi kita untuk merumuskan aja. Ya, ada rapat suami istri. Raker suami istri merumuskan 10 sifat yang ingin dimiliki oleh keluarga ini. 10 aja. Keluarga ini pengen punya 10 sifat, 10 karakter. Karakter itu kalau dikerjain terus-menerus namanya kebiasaan. Kalau terus-menerus namanya budaya. Kan budaya keluarga, bukan? Nah, itu pertanyaannya, pernah gak sih kita merumuskan 10 sifat keluarga kita? Kalau belum, yuk dimulai. Jadi dirumusin aja 10, 15, 20, terserah. Mau 5 juga nggak apa-apa. Kan itu kesepakatan masing-masing kan. Tapi kalau itu ada, rasanya kita nanti punya pegangan. Oh iya, kita kepengen mengerjakannya apa. Mengalir saja itu baik. Tapi jangan sampai gimana nanti. Pikirin nanti gimana Bapak Ibu. Ini usul aja. Rumusin itu. Lalu di rumah apa yang perlu kita kerjakan? Nah, Bapak sekalian, ini tidak usah dibayangkan seperti sekolah. Nanti ada jadwal A, B, C, enggak. Itu guideline aja untuk kita. Oh iya ya, ini agak kurang perhatian selama beberapa bulan ini. Yuk ke depan kita ada perhatian itu. Jadi, tapi pegangan Bapak Ibu sekalian yang kita butuhkan. Seperti juga sekolah. Sekolah itu punya nilai kan Bu ya? Ini nilai-nilainya nih. Bapak Ibu kerja di korporasi, punya nggak corporate values? Punya. Nah di rumah itu biasanya take it for granted Bapak Ibu. Yang penting sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah iya, tapi sakinah itu kayak apa ininya, urutannya gitu. Itu nggak bisa abstrak. Sebaiknya itu disepakati. Itu usulnya. Kegiatan teknologi. Di sana ada guru-guru tuh. Ibu-ibu yang kelihatan cuma ibu sih. Bisa nggak diganti teknologi? Hah? Bener? Yakin? Hari ini keluar kabar loh, katanya ChatGPT sudah melampaui manusia. Atau mungkin pertanyaannya saya ubah. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Ada kan? Ada. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Begitu pertanyaan diubah, langsung kita ketemu ada yang bisa Bapak Ibu. Yang apa? Mengajarnya repetitif, mengajarnya mekanistik,
materinya cuma daur ulang. Itu bisa diganti teknologi. Tapi guru yang pembelajar, guru yang inspiratif, guru yang jadi sahabat, bisa nggak diganti teknologi? Nggak bisa. Orang tua begitu. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan ganti dan tidak mengganti, ini jangan dogmatik. Pokoknya manusia nggak bisa diganti. Oh bisa kalau sifatnya kayak teknologi tadi. Nah, jadi bagaimana kemudian anak-anak kita kemudian tidak menggantungkan? Kita hidup di era yang mau tidak mau berinteraksi dengan teknologi. Dan inilah hidup kita di abad 21. Anak-anak kita abad 21. Dijamin di sekolah abad 21. Tapi di banyak tempat anaknya 21, gurunya 20, sekolahnya 19. Sekolahnya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Nah terus kita yang orang abad 20 itu nolak itu loh. Nolak, nggak bisa. Anak-anak kita akan hidup dengan. Nah sekarang bagaimana mengarahkannya? Arahkan agar teknologi itu tidak menjadi substitut, tetapi teknologi jadi pendamping. Misalnya nih, kebetulan kemarin malam anak saya ini harus nulis paper ya. Ismail harus nulis paper karena dia mau mengajukan diri untuk ikut jadi coach. Dia bikin paper, lalu dia ngobrol. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya minta ya menggantikan peran ayah. Apa? Setiap kali dia tulis, dia manfaatkan untuk kritik tulisan saya. Apa yang kurang dari yang saya kerjakan? Jadi biasanya kan diserahkan ke bapaknya tuh. Lalu bapaknya baca, bapaknya kasih komentar, kurang ini. Nah kurangnya ditanyakan baru. Jadi teknologi tidak menggantikan dia dalam berkreasi, tapi teknologi memberikan kritik atas yang dia buat. Kurangnya apa? Lalu kasih perspektif. Kalau dari perspektif seperti ini, kurangnya di mana? Perspektif ini kurangnya di mana? Apa yang terjadi? Proses kreasinya sih di sini. Tetapi dia manfaatkan teknologi untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan kritik, memberikan komentar. Jadi kita dorong untuk bisa seperti itu. Tapi kalau dibilang you produce without consulting AI, kita namanya menutup anak kita dan membalikan ke abad 20. Gak apa-apa. Nah, ini hal yang kita sebagai orang tua harus belajar. Jadi Bapak sekalian, di HP Bapak Ibu itu adalah alat untuk belajar. Sering-seringlah Bapak Ibu berkonsultasi dan browsing tentang bagaimana menjadi orang tua di abad 21. Dan Bapak Ibu pasti akan dapat bahan baru tiap minggu. Bagaimana caranya supaya bisa, dan banyak bacaannya itu. Jadi jangan hanya pas seminar kita concern, tapi pasca seminar dalam keseharian itu muncul dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi Pak Safri itu good question Pak yang saya sampaikan. Dampingi anak kita bekali. Lalu apa? Pendampingan ini konsekuensinya pada waktu. Jadi harus dialokasikan suami istri bagi tugas kapan untuk bisa konsultasi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah ini jump to the last question. Ini soal internet. Dan ini mau tidak mau sekalian, semua yang sifatnya info masuk ke dalam itu harus ada pengendalian. Dulu di era kita namanya televisi. Ingat ya Bapak sekalian, televisi dan bangsa kita termasuk bangsa yang durasi nonton TV-nya paling panjang di dunia. Ternyata ketika dicek TV nggak pernah dimatiin, bukan ditonton terus. Begitu nyala jam 5 sore baru mati lagi jam 10 malam. TV nyala terus, ada yang duduk atau nggak ada yang duduk, TV-nya itu nyala terus. Pagi gitu, belum subuh udah nyalain, ada yang duduk nggak ada yang duduk, TV tetap. Jadi TV itu seperti hidupnya di rumah itu, suasananya suara TV. Sambil masak ada TV, sambil ada tamu ada TV. Sehingga durasi TV kita tuh panjang. Nah, dulu strategi kami televisi itu tidak pernah ditaruh di ruang keluarga. Gak pernah ada TV di ruang keluarga. Sekarang kami punya TV di ruang keluarga. Kenapa? Karena orang tua kami pindah bersama hidup kami, tinggal hidup bersama kami, dan mereka selalu perlunya nonton TV. Ini kan orang era mertua saya 90, ibu saya 85. Jadi eranya era abad 20 bagian awal. Kalau kita 20 ada. Nah,
kami pindah karena mereka mendapat informasi lewat televisi. Tapi sebelum itu kami tidak pernah ada rumah, tidak pernah ada TV di ruang keluarga. Bahkan TV itu selalu ditaruhnya di luar, sehingga kalau nonton TV itu seperti harus melakukan step khusus untuk kesana. Itu ketika televisi. Bagaimana dengan sekarang internet? Ini tantangan Bu sekalian. Kami juga merasakan tantangan yang sama, terutama anak-anak yang sudah menjadi native. Satu, ibu bapak bisa lihat screen time dan sepakati screen time yang acceptable per minggu seperti apa. Ada aplikasinya bukan? Yang kedua, lihat di situ yang ditonton apa. Ya ibu bapak ngobrol aja, yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana, dan itu disepakati. Dan alat itu milik siapa Bapak Ibu? Orang tua. Jangan ragu. Kalau ibu bapak nggak merasa itu milik Bapak Ibu, repot kita. Itu milik siapa? Nah, tegaskan sama anaknya. Alat ini milik siapa nih? Milik ibu. Ini alat milik bapak. Anda gunakan sesuai kemauan pemilik. Ya, pemiliknya ngasih arah nih. Jamnya, durasinya ya, bukan waktunya, kapan durasinya. Dan kerjakan itu sebagai proses bersama, bukan seperti polisi sebagai pengawas. Udah sama aja. Yuk manfaatkan ini. Jadi dari situ nanti tercipta dialog, tercipta obrolan, dan lihat screen time itu juga menjadi sesuatu yang rahasia, dan Bapak Ibu bisa browsing historinya bukan? Nah, cuman jangan itu dikerjakan 6 bulan sekali. Itu kerjakan sebagai sesuatu yang ya relax aja. Dan jangan juga jadwal Selasa malam pemeriksaan HP. Nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak nanti. Nah itu relax. Jadi usul saya sepakati waktunya, lakukan monitoring, lalu ngobrol. Dan kalau pengalaman kami malah walaupun kita sudah tahu, sama anak tuh tanya aja. Walaupun kita udah tahu, ini perkembangan terbaru AI gimana ya? Dia yang cerita. Perkembangan terbaru, kebetulan anak kami itu senang dengan formula balap mobil. Jadi perkembangan seperti apa ya? Nanti dia akan menunjukkan dengan HP-nya. Jadi apa yang menjadi minatnya ditanyakan menggunakan alat itu. Oke. Tapi di samping itu, kami tidak ingin juga anak-anak kita ini kehilangan minat pada hard copy, buku, kemudian majalah, koran. Jadi kami sampai sekarang masih langganan koran Bapak Ibu di rumah. Kenapa? Ya supaya ada koran, supaya anak itu masih melihat namanya koran. Kalau era orang tua kita namanya surat kabar. Sekarang udah ada lagi yang menyebutnya surat kabar. Dan ini selalu yang kami kerjakan pada anak-anak dan sekolah sekolah. Kenapa? Begitu disampaikan motivasinya berubah. Oke? Motivasinya berubah. Yang tanya dapat sesuatu. Nah, dengan cara seperti ini, saya selalu sampaikan pesan ini bukan pesan buat Bapak Ibu ini. Jadi cara saya kami menyampaikan. Setiap kali ada kesempatan, you grab it karena Anda nggak tahu dapatnya bonusnya apa. Karena kita nggak tahu bonusnya apa. Itu namanya hikmah. Nah jadi pelajaran untuk anak-anak kita, setiap kali ada kesempatan, ambil. Kesempatan ambil, apapun itu. Nanti dari situ kita melalui proses belajar, dari situ kita dapat. Maka tidak semua yang disampaikan di awal itu adalah seluruhnya. Karena itulah selalu dalam setiap diskusi saya selalu sampaikan, nanti di ujung dapat. Jangan bosan ya. Jadi kasih skenario ikut. Skenario itu baru mantun. Jadi diikutin ya skenario dia Bapak Ibu. Saya dulu tadi. Bahas dengan cakep ya Bapak Ibu. Siap. Memang Bu, jalan ini kalau begitu itu memang kalau salah itu memalukan. Benar. Saya kejadian kemarin. Jadi saya ketemuan sama Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak. Dengan rumah sama anak SMA. Lalu saya bilang, Mas Zaki, sudah ini kita bikin konten ya, sama-sama. Nanti saya sebarin
saya bikin pertanyaan supaya dia mikir dulu. Pertanyaannya nanti kata-kata hari ini. Yang paling gampang itu untuk anak. Mas Zaki pikirin kata-kata hari ini apa. Terus, oke mas, gitu. Dia mikir saya mau bermana. Selesai, yuk lagi tanya ya. Saya sedang dengan Mas Zaki. Tadi apa kata-kata hari ini? Dia ngomong terbentur. Wih, keren. Selesai. Terima kasih ya. Sampai pegang. Pak, menjadikan slow motion. Ampun. Jadi yang pertama cuma gerakan slow motion, suaranya nggak masuk. Kan saya harus balik lagi ke dia kan. Mas minta maaf mas, I'm no professional. Jadi saya ulang lagi. Nah, hari ini berulang lagi baru. Saya harus belajar pantun dan tidak ketemu pantun. Ah ini. Bilang cakep ya. Cuci muka, sikat gigi. Ayo dukung anak daftar OGI. Lagi. Oh yang antusias ya yang Iya. Nah gini, sesudahnya ada satu lagi nih. Sesudah ayo dukung anak daftar OGI. Wih, sambil dadak, sambil berdiri. Wih, gitu ya. Saya bacanya sambil dadak kamera. Oh maksudnya dadak kamera. Wih, oke, gitu ya. Memang payah gitu. Jadi kalau ke kamera, Bapak Ibu harus ikut sama-sama dadah ya. Jadi kita bareng-bareng yang bilang bi, yuk kita urus sama-sama. Bi, yang keras. Bi, kurang keras. Bi, oke, siap ya, sama-sama ya. Yuk. Cuci muka, sikat gigi. Ayo dukung anak daftar OGI. Rasanya berhasil. Tadi saya ketemu karya di depan itu. Lukisan itu. Saya sambil lihat, ini keren betul ya. Jadi kalau mereka kata hari ini gini kira-kira. Setiap karya adalah potret diri dari pembuatnya. Karena itu tandai karyamu dengan kecemerlangan. Satu, dua. Sekali lagi, satu. Oke, 3, 2, 1. Senyum, 3, 2, 1. Akhirnya ngarep mau ngomong